sama-sama nyanyikan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. We worship you for who you are. we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang baik, yang setia. Kebaikan tidak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, you are good all the time. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Biarlah segala bangsa memuji Dia, Allah yang perkasa. Dan biarlah seluruh generasi memuji Dia dan mengenal Dia. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. Let's say, You are good. kami beri sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Kami juga rindu Bapa, melalui ibadah hari ini. Kami datang dengan hati yang bukan hanya mau menyembah-Mu, tetapi juga rindu untuk mendengar suara Tuhan. Ya Bapak, biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini, dan biarlah Allah Tritunggal yang hadir di tempat ini memenuhi setiap kami tanpa terkecuali. Inilah doa dan seruan kami Tuhan. Sebenarnya kami akan terus memuji nama-Mu, biarlah kami bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita terus memuji Allah kita yang kasih-Nya tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
sukacita. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Amin. Seumur hidupku, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari kita sambil bertepuk tangan. Aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan memasuki liturgi pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sambil menyanyikan sebuah pujian untuk merefleksikan apakah sepanjang minggu ini ada bagian dari diri kita yang mengecewakan Tuhan. Bila lagu ini mengantar kita untuk mempersiapkan hati kita memasuki pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku Di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Ya Tuhan, terima kasih. Dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Darahmu
Terima kasih karena Engkau telah kembali mengasihi kami, sekalipun nyatanya di dalam kehidupan kami begitu sulit untuk mengasihi Allah. Ampuni kami Tuhan apabila segala pencapaian kami justru menjadi distraksi kami untuk mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila kami sepanjang hari masih mencintai dosa dan bukan membencinya. Ampuni kami Tuhan karena kami masih berfokus untuk mencari keuntungan hanya bagi diri kami Tuhan. Padahal anakmu yang tunggal di atas kayu salib itu mengorbankan dirinya, sehingga melalui darahnya kami yang penuh celah bisa disucikan. Dan biarlah doa ini Tuhan bukan sekedar menjadi doa yang klise, tapi kami berharap doa ini bisa menjadi doa pertobatan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih atas karya salib Tuhan yang mengubahkan diri kami. Sehingga ketika kami memandang salib itu dengan iman kami tahu bahwa kami selamat. Kami tahu bahwa kami diampuni. Inilah doa seruan kami di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Allah kita Allah yang setia. Dan oleh sebab itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, melalui salib Kristus, kita kembali dipersatukan di dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga sesama tubuh Kristus. Karena itu mari kita meresponi berita anugerah ini dengan nyanyian syukur kita. Mari kita meresponi pengakuan dosa kita, berita anugerah di hadapan Tuhan dengan menyatakan pengakuan iman kita bersama dengan gereja di segala tempat sepanjang zaman. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hambanya, Pendeta Andreas Himawan. Sebelum itu kita akan dipersiapkan hati kita dengan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara Fidelis. Saya persilakan.
Selamat pagi saudara-saudari yang kekasih, atau mungkin tepatnya selamat siang, ya sudah hampir. Sudah setengah 11, ya selamat pagi menjelang siang semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah. Berharap berdoa supaya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian sehat selalu, bisnis dilancarkan, keluarga diberkati dan diberikan keharmonisan selalu. Ya, kalau ada kesulitan, ada sakit, ada beban berat, biarlah kita serahkan ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan supaya kita bisa kuat menanggungnya dan melewati dalam berbagai kesulitan kehidupan kita. Saudara, mari kita sebelum membaca dan kemudian bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh lagi datang untuk beribadah. Dan bersama-sama kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Ajar kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Engkau tahu persis kami banyak membuka telinga kami mendengar suara-suara dunia. Bahkan menerima ajaran-ajaran dunia yang walaupun ada yang baik, tapi seringkali justru banyak yang merusak iman kami, merusak kerohanian kami, merusak hidup kami. Saat inilah Tuhan kami membutuhkan firman-Mu untuk mengajar kami, untuk memperbaiki kami, untuk menegur kami, untuk mengubah kami, untuk menghibur kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini, pakai dan berkati hamba-Mu, jadikan sebagai saluran berkat firman Tuhan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan membuka Alkitab. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Tema kita pada hari ini, Bait Allah yang hidup. Satu Korintus 3 ayat 10 hingga 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya bijaksana menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia menjadi bijaksana. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Juga Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Baik dunia, hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya adalah milikmu, tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, dunia ini seringkali
menampilkan kehidupan yang kelihatannya sangat pintar, sangat cerdik mengajar kita untuk hal-hal tertentu yang bisa membuat hidup kita menjadi sangat luar biasa. Saya ingat iklan zaman beberapa tahun yang lalu, iklan rokok misalnya. Tampil dengan warna-warni yang bagus, mobil yang bagus, pria wanita yang ganteng dan cantik dan energetik. Luar biasa. Dan kemudian dikatakan bahwa kalau menghisap rokok ini membuat hidupmu terasa lebih hidup. Itu kan satu pengajaran yang kelihatan sangat pintar, cerdik, sangat menolong. Kalau Anda ingin merasa hidup lagi, lebih energetik, lebih luar biasa bersemangat, nah, hisap rokok itu. Begitu kan? Tapi apakah betul? Kita semua tentu tahu bahwa tidak demikian. Karena apa? Di ujung dari iklan itu walaupun dengan huruf-huruf kecil akan dituliskan rokok membunuhmu. Rokok menyebabkan kerusakan janin. Rokok menyebabkan kanker dan sebagainya. Huruf kecil hampir tidak kelihatan lagi. Kita lebih terbayang yang luar biasa, pria wanita, mobil bagus, pemandangan yang bagus. Itu kelihatan cara-cara pintar, cara-cara cerdik dunia mengajar kita mengenai makna hidup. Tapi sebenarnya kalau mau diakui dengan jujur dan memang terpaksa dia harus akui karena itu peraturan pemerintah, akhirnya mau gak mau dicantumkan bahwa sebenarnya janji-janji itu hanyalah muluk, janji kosong. Pintar tetapi tidak membuat hidup menjadi lebih hidup, bahkan merusak hidup. Tapi saudara sekalian, banyak sekali bisa terjadi seperti demikian. Apalagi kalau kita tidak menghargai hidup kita, kemudian kita merusaknya. Kalau kita tidak menghargai apa yang menjadi pemberian Tuhan, kita merusaknya dengan berbagai cara. Zaman dulu orang stres, orang banyak mengalami tekanan hidup, orang banyak mengalami berbagai tekanan-tekanan mental. Mereka merasa sangat stres. Mereka tidak tahu bagaimana untuk cari jalan keluarnya. Kemudian ada orang-orang mengajarkan jalan pakai cara yoga, cara meditasi dengan tenangkan pikiran. Tapi kemudian banyak orang berpikir ini nggak mungkin bisa menolong karena apa? Memerlukan betul-betul latihan-latihan yang sangat berat. Walaupun mungkin ada yang berhasil atau ada yang mencoba latihan tapi bisa yang bisa sedikit. Tapi kemudian ada jalan keluar cepat yang mudah rupanya. Tidak perlu banyak meditasi, yoga dan cara-cara transcendental meditation. Kemudian digunakanlah pakai obat-obatan yang dikonsumsi atau dihisap. Dan ternyata bikin pikiran plong, bikin hati plong, stres hilang. Dan muncullah saudara kan kita tahu heroin, nikotin yang berlebihan, obat-obatan, drugs dan sebagainya yang kemudian meracuni kehidupan kita. Hidup yang tadi dianggap supaya lebih bermakna, supaya lebih enak, supaya lebih produktif, ternyata mengkonsumsi obat-obatan seperti demikian merusak seluruh hidup kita. Indonesia mungkin sekitar 50 tahun yang lalu masih sering disebut sebagai tempat transit narkoba. Itu cecer di Indonesia dijual. Jadi nggak banyak. Tapi berkembang dengan cepat sekali dalam hitungan sekian tahun. Kemudian Indonesia sudah menjadi tempat tujuan penjualan obat-obatan narkoba seperti itu. Dalam hitungan waktu yang sangat cepat, bukan saja menjadi tempat tujuan pemasaran obat-obatan, tapi sudah menjadi tempat produsen obat-obatan terlarang seperti itu, obat-obat narkoba. Kenapa saudara? Ternyata semakin banyak orang-orang Indonesia yang terjerat dan merasa membutuhkan hal-hal seperti itu, obat-obatan seperti itu untuk hidup terasa lebih hidup. Tapi ternyata itu adalah bubuk setan yang membelenggu. Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita satu hal yang sangat penting. Apa itu saudara? Bahwa hidup kita baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai orang percaya, hidup kita itu sangat berharga. Dan disebutnya adalah dengan bahasa apa saudara? Kamu adalah bait Allah yang hidup.
kamu adalah bait Allah yang hidup. Satu kata yang sangat luar biasa. Saudara, apa artinya bait Allah? Bahwa diri kita, bahwa kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita ini bait Allah. Saudara, kalau kita menggunakan istilah bait Allah, memang kesannya langsung teringat bangunan. Tapi kalau kita menggunakan istilah rumah, kata itu sama sebenarnya, cuman bahasa Indonesia suka menggunakan kata bait gitu ya. Rumah Allah. Kita langsung sebenarnya lebih mengingat rumah itu bukan sekedar bangunan. Rumah itu adalah tempat tinggal. Karena itulah saudara, istilah yang Alkitab pakai untuk bait Allah bukan sekedar merujuk pada compound gedung dari bait Allah, tapi kehadiran Allah, naos. Kata itu yang dipakai untuk menggambarkan tempat maha kudus Allah. Tempat kehadiran Allah. Kalau disebut bahwa kita orang-orang percaya kepada Yesus, bahwa gereja umat Allah adalah bait Allah, rumah Allah, artinya kita ini, artinya bersama-sama kita ini adalah tempat tinggal Allah. Kehadiran Allah di dalam diri kita. Saudara, jadi untuk semakin memperjelas, firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, kamu sekalian. Jadi bukan bangunan, tapi kamu, berarti siapa? Orang-orang, manusia. Kamu sekalian adalah bait Allah. Dikatakan tadi di ayat yang ke-16. Kemudian diulang lagi di ayat yang ke-17. Kamu sekalian adalah bait Allah. Jadi image-nya bukan pertama-tama bangunannya, tetapi orang-orangnya, saya dan saudara. Dan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita ini adalah bait Allah. Tempat kehadiran Allah. Rumah, tempat tinggal Allah. Wah, saudara sekalian, ini luar biasa. Hidup kita, hidup yang begitu mulia, yang begitu berharga, yang seolah-olah menjadi tempat tinggal Allah, housing untuk God. Saudara, luar biasa. Karena itu bahasa Inggrisnya temple. Temple yang kita biasa pakai, suka pakai kuil. Ya, kita mungkin tidak begitu senang pakai istilah kuil. Karena kalau kuil kayaknya tempat sesembahan, tempat sembayang, tempat yang biasa dipakai oleh orang-orang non-Kristen. Tapi sebenarnya pengertian kalau kita sebut kuil, memang tempat itu sangat istimewa, bukan? Itu sesuatu yang ya bagi banyak orang itu kudus. Karena apa? Di situ ada ilahnya, temple. Tapi sekarang ditransferkan, bukan lagi berbentuk rumah, berbentuk tempat sembahyangan, tapi diri kita, kamu sekalian, plural, saya dan saudara sebagai satu tubuh Kristus, dan kita masing-masing adalah tempat tinggal Allah, tempat kehadiran Allah. Saudara sekalian, ini konsep yang sebenarnya sangat luar biasa. Sehingga kita berpikir ulang bagaimana kita sudah berapa sering menghancurkan hidup kita, menghancurkan tubuh Kristus, menghancurkan gereja Tuhan yang sebenarnya adalah rumah Allah, tempat tinggal Allah, tempat orang mengalami kehadiran Allah. Saudara sekalian, mari sekarang kita ingat kembali yang disebut dengan rumah Allah, bait Allah, itu adalah tempat kehadiran Allah. Kalau saya disebut, kalau kita bersama-sama disebut sebagai bait Allah, rumah Allah, berarti kita bersama-sama ini adalah tempat kehadiran Allah. Allah hadir untuk kita. Makanya saudara sekalian, dikatakan di dalam bacaan kita, esensi yang luar biasa dari bait Allah ini, dari bait Allah yang hidup ini, dari rumah Allah yang hidup ini, dikatakan begini saudara, di ayat 11 dikatakan yang kita baca, fondasinya, dasarnya adalah Yesus Kristus. Tidak ada fondasi lain. Kalau Anda mau menjadi rumah Allah, Anda mau membangun hidupmu menjadi rumah Allah, menjadi tempat tinggal Allah, pertama-tama engkau harus punya Yesus dalam hidupmu. Engkau harus percaya, terima Tuhan Yesus dan bangun hidupmu di atas Tuhan Yesus. Yesus fondasinya. Kedua, di ayat yang ke-16 dikatakan, Roh Allah tinggal di dalamnya. Saudara, Roh Allah tinggal di dalam bait sucinya yang kudus yang adalah saudara dan saya.
Karena itulah saudara sekalian di ayat 23 dikatakan Allah pemilik. Allah ownernya. Makanya disebut rumah Allah. Artinya rumah punyanya Allah. Tempat tinggalnya Allah. Allah bukan ngekos di situ. Allah yang menjadi ownernya, tuannya, kita ini, gereja ini. Punyanya Allah. Saudara sekalian, dibalik dari perkataan yang kelihatannya sederhana, sebenarnya ada satu pengajaran yang sangat dalam mengenai cara kerja Allah di tengah-tengah dunia. Kita perhatikan ajaran Alkitab. Dikatakan saudara ketika Yesus Kristus datang dan lahir, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia, inkarnasi yang kita rayakan dalam Natal. Jadi kalau mau ditanya, di mana Allah hadir di tengah-tengah dunia? Di dalam diri Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Sang anak menjadi manusia dan dia disebut sebagai Immanuel, Allah di tengah-tengah kita. Yesus melakukan pekerjaan pelayanannya sampai mati di kayu salib, menyediakan jalan keselamatan, dia bangkit dan dia kembali ke sorga. Kalau Yesus adalah kehadiran Allah di tengah dunia, lah kalau Yesus kembali ke surga berarti Allah tidak lagi ada di dunia dong. No, kita tahu tidak demikian dalam cerita Alkitab. Karena sebelum Yesus naik ke surga dikatakan Yesus berjanji mengutus Roh Kudusnya. Untuk apa? Untuk tinggal, untuk menyertai umatnya. Dan umatnya itu disebut sebagai tubuh Kristus. Yesus naik kembali ke sorga, tubuhnya ada di sini dan dia berikan rohnya untuk hidup di dalam tubuhnya. Untuk menyertai selama-lamanya. Saudara, kalau waktu sang anak berinkarnasi menjadi manusia, dia ada di dalam dunia, Allah menjadi manusia di dalam diri satu orang. Yang kita kenal dengan Yesus Kristus, Allah menjadi manusia. Kemudian setelah dia kembali ke sorga, dia kirim Roh Kudusnya untuk datang. Roh Kudusnya tinggal di mana? Di dalam tubuh Kristus, yaitu umat percaya, saudara dan saya. Maka dikatakan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Dan karena itulah maka kita, walaupun ini adalah Andre Simawan punya tubuh, punya jiwa, tetapi saya adalah milik dari Allah. Karena harganya sudah lunas dibayar dengan darah Yesus Kristus. Dan sekarang yang menjadi Tuhan atas hidup kita adalah Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Dan itu yang menjadikan kita, hidup kita ini adalah hidup sebagai tempat tinggal Allah. Sebagai tubuh Kristus, sebagai rumah Allah yang hidup. Yang menjadi tempat kehadiran Allah. Sehingga harusnya kalau orang bertemu dengan kita, mereka bisa mengalami dan merasakan kehadiran Allah. Seperti halnya dulu orang pergi ke bait Allah. Dan bait Allah dulu pertama kali dibangun sebagai tenda dalam bentuk kemah. Dan saudara tahu di perjanjian lama disebut apa? Istilahnya sebelum disebut bait, kalau bait itu sudah bentuk gedung rumah. Tapi waktu disebut tenda atau kemah, disebutnya sebagai kemah pertemuan. Artinya orang datang ke kemah itu, Allah bertemu dengan mereka, mereka bertemu dengan Allah. Itu tempat tinggal Allah, tempat hadirnya Allah. Dan sekarang bukan lagi dalam bentuk kemah, bukan dalam bentuk gedung, tapi berbentuk tubuh Kristus. Orang datang bertemu dengan tubuh Kristus ini, harusnya bertemu dengan Allah. Karena Allah tinggal di dalamnya. Apakah orang yang datang ke GKI Kebayoran Baru mengalami pertemuan dengan Allah? Atau bertemu dengan masalah baru, konflik baru, semakin stres? Atau menemukan Injil, menemukan semangat baru, mendapatkan kekuatan baru? Orang yang bertemu dengan kita, dalam pekerjaan kita, dalam hidup sehari-hari kita, bertemu dengan masalah baru atau bertemu dengan solusi baru? Bertemu dengan Injil, kabar baik, atau bertemu dengan kabar buruk? Saudara, itu sangat penting menjadi pertanyaan kita. Karena kita adalah bait Allah. Tapi saudara, bait Allah namanya juga bait Allah yang hidup. Living. Sesuatu yang hidup itu bertumbuh, berkembang. Tidak bisa secara otomatis begitu saja. Demikian pula dikatakan dalam bacaan kita, bait Allah yang hidup itu adalah bait yang harus terus dibangun. Dan harus dibangun dengan kualitas terbaik.
Jangan sembrono. Jangan juga dicuekin hidupmu. Gereja kita sebagai bait Allah yang hidup. Sebagai bait yang hidup dari Allah yang hidup itu. Jangan dibiarkan teronggok di situ. Jangan biarkan terbengkalai di situ. Harus dibangun. Tapi juga harus dibangun dengan kualitas terbaik. Jangan yang sisa-sisa. Dulu waktu saya remaja sering diajarkan. Kalau mau persembahan, jangan persembahan sisa. Sebelum kamu pakai, sisihkan dulu. Jangan sisakan untuk Allah, tapi sisihkan untuk Allah. Nah, dulu orang suka berpuisi lah ya, jadi suka menggunakan kata-kata. Tapi bagus juga, jadi saya ingat sampai sekarang. Jangan sisakan untuk Allah. Kita pakai tersisa, persembahan untuk Allah. Tapi kalau udah sisihkan yang terbagus. Tentu saja ya, kalau saya anak bungsu, saya ingat betul dulu kalau ada makanan paling enak sebelum pulang sekolah, mama saya udah sisihkan dulu untuk saya. Karena anak bungsu. Sampai mengapa saya takut sekali sekarang makan paha ayam, gara-gara itu. Selalu disisihkan buat saya makan paha ayam. Sekarang saya nggak begitu senang karena sering sekali makan paha ayam waktu saya kecil. Tapi itu kan intensi baik, disisihkan dulu, disisihkan. Untuk sesuatu yang luar biasa, artinya yang terbaik. Saudara sekalian, itu yang kita baca tadi di ayat yang ke-10. Kalau saya perhatikan dikatakan begini. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepada aku sebagai ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Perlu dibangun terus. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan memperhatikan bagaimana ia harus membangunnya. 2 proyek ini saudara. Hidupmu, gereja kita itu terus dibangun. Tapi perhatikan bagaimana membangunnya. Sisa waktu kita, sisa uang kita, sisa tenaga kita. Atau kita bangun hidup pribadi kita, hidup personal kita, kekayaan pribadi kita, kesehatan kita. Tapi lupa membangun diri kita sebagai rumah Allah, tempat tinggal Allah. Bagaimana kita membangun? Di ayat 12 mengatakan begini saudara. Ada 2 kelompok orang. Ada orang membangun di atas dasar Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Ada orang membangunnya dengan apa saudara? Di ayat 12 dikatakan dengan emas, perak, batu permata. Oh, itu bagus. Kualitas yang bagus. Prime time-nya dia serahkan untuk Tuhan. Minta dibentuk oleh Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ya, jadi bukan hurufiah harus dengan emas, perak, batu permata baru kemudian itu berkualitas. No, bukan. Tapi itu lambang dari kehidupan yang terhormat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang betul-betul kita bisa jadikan sebagai kesaksian buat orang. Tetapi ada juga orang membangun dengan kayu, rumput kering dan jerami. Udah rumput kering lagi. Jadi apa yang terjadi? 1 tahan uji, 1 gampang terbakar. Hidupmu seperti apa saudara? Kalau sadar bahwa kita seorang manusia, kita akan membangun hidup kita sebagai manusia. Itu udah jelas. Nggak mungkin kan, ya maaf ya misalnya Andreas Simawan ini tahulah ini manusia. Tapi saya membangun diri seperti saya seekor kelinci, nggak mungkin. Ya, asupan saya, konsumsi saya, vitamin saya, dan semua hal itu saya akan belajar untuk mentraining saya sebagai seorang manusia bertumbuh dalam seluruh aspeknya. Karena saya bukan seekor kelinci yang cukup makan daun-daunan. Tetapi lebih dari itu, kalau saya tahu saya seorang manusia Kristen yang percaya kepada Yesus yang adalah rumah Allah, tempat tinggal Allah dalam diri saya. Bagaimana saya bangun bangunan saya ini? Dengan sembrono saya pakai. Kalau saya tahu bahwa gereja hidup bersama kita sebagai umat Allah, sebagai tubuh Kristus adalah tempat tinggal Allah, bagaimana saya membangunnya? Itu sudah sangat berbeda kalau kita hanya berpikir ini auditorium biasa. Ini hanya kumpul-kumpul rapat RT RW. Saudara, itu image itu sangat penting. Dan kita perlu bangun, Jadi gunakan waktu yang banyak. Saudara sekalian untuk membangun hidupmu, membangun karirmu, kesehatanmu, keluargamu, rumah pertamamu. Terus kumpulkan uang untuk itu, tapi jangan lupa. Engkau tidak hanya sekedar membangun rumahmu, rumah tanggamu, itu penting, perlu dibangun baik-baik.
Tapi bangun hidupmu sebagai rumah Allah. Bangun hidup bersama kita sebagai rumah tempat tinggal Allah. Menjadi satu kesaksian di tengah-tengah dunia bahwa Allah ada, bahwa Allah mencintai dunia, bahwa Allah menyelamatkan dunia. Membangun hidup kita sehingga bisa menjadi satu pujian bagi Allah. Itu sangat penting, saudara. Karena itulah bagian terakhir dari khotbah saya adalah peringatan seperti yang diingatkan oleh firman Tuhan. Berhati-hati. Kita memang perlu bangun, kita harus membangun, tapi sebaliknya jangan kita menghancurkan bait Allah yang hidup. Jangan. Tanpa sadar kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Tapi ini peringatan yang sangat keras. Di dalam ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Nah itu ulang lagi. Kamu sekalian. Jadi orang-orang itu bait Allah. Dan bait Allah, tempat tinggal Allah itu kudus. Artinya itu menjadi milik Allah. Separated for God. Disisikan untuk Allah. Dikhususkan untuk Allah. Jangan engkau menodainya. Jangan engkau merusaknya. Jangan engkau mengkorapnya. Jangan engkau membinasakannya. Istilah itu yang dipakai. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa membinasakan rumah Allah ini? Tentu dengan banyak hal, saudara sekalian. Ya, kita bisa membinasakannya, misalnya kita nggak serius, kita membiarkannya terbengkalai begitu saja lah, nggak pernah diurus, sehingga kemudian menjadi reruntuhan. Nggak ada sinar, nggak ada berkat, nggak ada apapun yang keluar dari hidup kita. Bagaimana Allah bisa betah untuk hidup dan tinggal di tempat itu? Mungkin dengan kasih karunia-Nya dia akan tetap tinggal dalam kamu. Itu janji dia untuk setia padamu. Tapi bagaimana kita bisa memancarkan berkat itu kalau orang luar nggak bisa? Karena orang nggak melihat keindahan itu. Atau saudara kita bangun dengan setengah hati. Gampang terbakar. Atau kita bangun dengan satu tangan kita hancurkan dengan tangan yang lain. Dari hidup dosa kita, sekularisme kita. Atau kita bukan orang yang konstan. Bertekad, jatuh lagi, bertekad, mundur lagi, bertekad, berhenti lagi. Sering terjadi seperti itu. Ya, saya selalu terkesima dengan jawaban seorang calon mahasiswa yang dulu pernah saya wawancarai di STT Amanat Agung. Ya, berkali-kali saya ambil contoh ini. Yang penting karena orangnya tidak diterima, jadi dia tidak marah kepada saya kalau dia dengar saya ambil kesaksian ini. Mungkin dia udah lupa dia menjawab pertanyaan ini. Kami bertanya, berapa kali kamu sudah baca Alkitab? 5 kali. Wow, luar biasa. 5 kali, anak muda. Ya, ideal banget untuk jadi hamba Tuhan. Terus kemudian tanya, beberapa pertanyaan perjanjian baru. Dia gak bisa jawab. Lah, katanya 5 kali. Ya maaf Pak, maksud saya 5 kali kitab Kejadian. Oh, ya kita pikir ya anak muda bohong sedikit. Ya bukan sedikit lagi ya, 65 kitab dibohongin. Oke lah gitu. Terus kami tanya beberapa pertanyaan yang agak di belakang. Nggak sadar juga kita tanya tentang Yusuf yang sana. Nggak bisa jawab. Loh katanya 5 kali kitab Kejadian. Terus di akhirnya ngaku. Ya Pak, 5 kali mau memulai baca kitab Kejadian. Akhirnya berhenti, belum baca masuk udah berhenti. 5 kali, artinya 5 tahun baru dia bertekad resolusi tahun baru mau mulai baca Alkitab. Begitu Kejadian pasal 1 berhenti, tahun depan mulai lagi Kejadian pasal 1, akhirnya nggak bisa jalan. Saudara, jadi apa yang terjadi? Nggak ada kesungguhan, nggak ada kekonstanan. Tetapi kalau membina karir, kalau sekolah SD, SMP, SMA, kuliah kita bisa terus begitu banyak. Karena kita anggap itu satu sangat-sangat penting buat kita. Tetapi kadang-kadang itulah saudara, kita tidak sungguh-sungguh membangun kehidupan kita yang berkualitas. Sehingga gak heran kalau ada tantangan, ada kesulitan, kita gampang
jatuh, kita gampang tergoda, kita gampang menyerahkan iman. Itu ya tadi istilah Alkitab, gampang terbakar. Atau saudara sekalian, kalau dalam konteks gereja, bagaimana kita bisa menghancurkan gereja? Oh, banyak sekali. Salah satunya adalah konflik. Salah satunya adalah karena kita tidak mau mengambil bagian di dalam gereja. Kita tidak suka untuk turut serta dalam pelayanan. Kita tidak mau membangun kualitas pelayanan yang bagus seadanya saja. Saudara sekalian, ada satu ayat firman Tuhan berkata seperti ini dalam Galatia 5 ayat 15. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Bagaimana kita bisa saling membinasakan sebagai rumah Allah yang hidup? Kalau kita saling menggigit. Sebenarnya sudah perkataan ini sederhana, saling menggigit, saling menelan. Kayaknya seolah-olah ini kan lazim yang dilakukan oleh orang-orang di dunia. Justru itu. Orang dunia gak punya pengampunan dari Kristus, gak punya kasih dari Kristus, gak punya rekonsiliasi dari Kristus. Makanya mereka saling gigit, saling menelan. Teman aja, anak aja bisa dicek. Tapi kita orang Kristen enggak. Kita orang sudah mengalami Kristus, sudah mengalami kasihnya, pengampunannya, rekonsiliasinya. Harusnya ada, mulailah kita bergandengan tangan melayani, bergandengan tangan untuk saling membangun pekerjaan Tuhan. Kalau ada konflik, ada perbedaan pendapat, kita bisa selesaikan di dalam komunikasi yang baik, dalam komunikasi cinta kasih, komunikasi yang bisa saling mengampuni. Tapi orang dunia kan main kelas saja begitu. Itu bukan cara kita. Akhirnya terjadi saling gigit dan saling menelan. Dan itu pasti binasa. Karena itu saudara diingatkan kepada kita. Bangunlah kehidupan kita, bangunlah kehidupan bergereja kita dengan satu kesungguhan. Tapi kalau banyak konflik, banyak pertengkaran, tidak saling mengenal satu dengan lain, tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain, cuek satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin kita bisa membangun kebersamaan hidup sebagai rumah Allah? Kalau kita nggak peduli dengan hidup kita, kalau kita nggak peduli dengan kerohanian kita nggak peduli dengan jam doa kita, nggak peduli dengan pelayanan, nggak peduli dengan penggunaan uang dan sebagainya, talenta kita, waktu kita, semua kita atur sendiri tanpa berpikir untuk melayani Tuhan, gak mungkin kita bisa membangun satu kesaksian hidup yang lebih baik. Saudara-saudari yang kekasih, maka karena itu mari kita pikirkan baik-baik hidup kita. Terakhir saya akan tutup dengan satu ayat kitab Perjanjian Lama, Hagai pasal 1 ayat 9. Dikatakan begini, orang-orang Israel suka mengeluh sana, mengeluh sini dan sebagainya. Tuhan bilang, kenapa? Tahu nggak? Kenapa hidupmu penuh dengan berbagai tantangan, berbagai hal-hal yang seperti demikian? Bilang, oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara, ini sebenarnya perkataan yang sangat bagus. Urus rumah sendiri tentu harus dan sangat penting. Urus diri kita sendiri harus dan sangat penting. Tapi biasa kita stop di sini, hanya memperhatikan kehidupan jiwa kita, raga kita, kehidupan materi kita, kehidupan rumah kita. Tapi tidak memperhatikan satu rumah lagi yang perlu kita bangun. Rumah Allah, tempat tinggal Allah. Kita berpikir sebagaimana manusia biasa. Lahir, menjadi bertumbuh besar, sekolah, menikah, bekerja, punya anak, bangun keluarga, bangun karir, bangun rumah tangga. Cukup. Oh no, firman Tuhan mengatakan, enggak. Kalau kamu hanya urusan yang seperti itu, no, itu enggak cukup. Kamu belum sungguh-sungguh diubah oleh Tuhan. Kamu belum sungguh-sungguh ikut Tuhan kalau demikian. Kamu punya satu rumah lagi yang kau harus urus. Dengan sama seriusnya. Yaitu apa? Rumah Allah. Diri kita sebagai tempat tinggal Allah dan bersama-sama sebagai tubuh Kristus, sebagai umat Allah, sebagai gereja Tuhan, tempat tinggal Allah. Ini perlu kita urus bersama, perlu kita bangun bersama, perlu kita kembangkan bersama-sama. Jadi saudara, marilah kita bergandengan tangan menjadi bait yang hidup dari Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita bangun bersama-sama. Jangan diruntuhkan, jangan dibinasakan, tapi kita bangun bersama-sama dengan kualitas terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kiranya Tuhan Kau memberkati kami dan menolong. Firman-Mu biarlah terus berbicara kepada kami. Walaupun sudah selesai dikhotbahkan, tapi kami tahu firman yang kekal akan terus berbicara untuk kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan ajaib. Roh Kudus yang tinggal di dalam kami bekerja dengan ajaib. Sungguh-sungguh Tuhan kami boleh terus membangun diri menjadi tempat kediaman Allah. Allah betah tinggal dalam diri kami. Kami diubahkan untuk memancarkan kehormatan Allah, kemuliaan Allah, kasih Allah, pengampunan Allah, berkat-berkat Allah. Sehingga orang lain ketika bertemu dengan kami, mereka melihat hidup kami, sungguh ada berkat Allah, sungguh ada pimpinan Allah. Dan mereka juga boleh melihat kesaksian ini, bahkan mungkin menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, membangun satu kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Yang sungguh-sungguh bersaksi tentang diri-Mu. Tolong hidup kami bukan hanya berkualitas secara duniawi, tapi sungguh-sungguh berkualitas secara surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sekalian, mari kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian untuk memuliakan Tuhan sambil juga kita mempersiapkan diri kita. Dekat ke salib-Mu.
Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memanggil kita datang ke gereja Perjamuan Kudus. Adalah bagian kontinuitas, penerusan dari apa yang Yesus sudah lakukan dengan murid-muridnya, yaitu ketika dia melakukan Perjamuan Kudus pertama. Dan dia mengatakan bahwa itu makanan dan minuman adalah tubuh dan darah. Saudara, karena itulah maka dalam Perjamuan Kudus, hal-hal jasmani ini akan diinstitusi sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ketika sudah diinstitusi, dia menjalani makanan dan minuman biasa. Dia menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, ketika kita mengambil bagian dalam roti dan anggur ini, kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita mendengar firman Tuhan dengan telinga kita. Kita menerima firman Tuhan dengan mulut kita. Kita merasakan bagaimana Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. Karena itu saudara sekalian, setiap kali Perjamuan Kudus dilakukan, biarlah kita bisa menerimanya dengan hormat. Kita bukan makan dan minum di restoran, tapi kita makan dan minum di meja perjamuan Tuhan. Terimalah Perjamuan Kudus dengan satu iman bahwa apa yang kita terima, yang kelihatan ini, membawa kita untuk bisa mengalami yang tidak terlihat, yaitu anugerah Allah yang tidak terlihat. Dia sungguh-sungguh harus percaya akan hal ini, dan iman kita terima Perjamuan Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga terima Perjamuan Kudus ini dengan ucapan syukur karena apa yang kita terima ini, apa yang Yesus lakukan adalah memberikan tubuhnya dan darahnya untuk keselamatan kita. Kita harus terima dengan rasa syukur. Alangkah pentingnya saudara kita menerima Perjamuan Kudus ini dengan satu komitmen hidup baru kita. Rutin kita terima Perjamuan Kudus yang minggu bulan, tapi tentu saja harus ada komitmen supaya setiap bulan kita diingatkan kembali dan kita mau berubah lebih baik, lebih melayani, lebih bersembahyang, lebih terlibat. Apapun yang kita lakukan, mau yang lebih baik lagi. Kiranya itu boleh kita lakukan ketika kita menerima Perjamuan Kudus. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih, seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, seperti yang juga dia amanatkan pada malam sebelum dia disalibkan, dia mengambil roti dalam perjamuan makan bersama dengan murid-murid. Roti itu diangkat dan dia ucap syukur ke atasnya, kemudian dia pecah-pecahkan. Dan dia berkata, ini untukmu, tubuh ini dipersembahkan. Demikian pula setelah makan minuman dan cawan berisi anggur, mengucap syukur ke atasnya, dan dia berkata, inilah darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih dengan demikian, apa yang tersedia di sini sudah tersedia untuk saudara-saudara sekalian, persekutuan yang tubuh dan darah Yesus. Karena itu saudara, ketika para pelayan nanti datang kepada saudara, biarlah saudara sungguh-sungguh terima dengan hormat, terima dengan iman, terima dengan syukur, dan terima dengan satu komitmen yang berbeda. Perjamuan Kudus disediakan untuk saudara yang sudah percaya kepada Yesus dan sudah dibaptis di dewasa.
Doa. Berdoalah dalam hatimu. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Komitmenkanlah satu komitmen hidup baru, saudara. Apakah ada saudara yang sudah mempersiapkan diri tapi belum menerima roti dan anggur yang di atas? Saudara-saudari sekalian, mari kita berdiri bersama. Saudara, roti yang ada di tangan kita, firman Tuhan berkata, ini adalah tubuh Kristus. Mari saudara kita makan bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, tawan berisi anggur yang ada di tangan kita. Firman Tuhan berkata, ini adalah darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Kita akan berdoa bersama. Minta Ibu Rebecca pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepada Engkau ya Bapa di surga untuk pengorbananmu di atas kayu salib.
yang mengingatkan kepada kami pada hari ini betapa besar kasih dan cinta-Mu bagi kami. Kami berharga di mata-Mu. Ya Yesus. Dan kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu, untuk menebus hidup kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan pengharapan kami adalah pengharapan yang kekal, yaitu adalah menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali untuk menjemput kami di dalam kekekalan. Dan ajari Tuhan, tolong kami supaya dalam hidup kami sehari-hari, hidup yang boleh berjalan di dalam terang kebenaran-Mu. Pimpin dan sertailah. Kami mengucap syukur untuk undangan memasuki meja perjamuan dan kami sudah lakukan itu. Amin. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian terima kasih. Puji Tuhan, firman telah diberitakan dan setiap kita terberkati dengannya. Dan sebentar lagi saudara kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama melalui cash, bisa diletakkan di amplop yang tersedia di bangku Bapak Ibu Saudara, lalu diletakkan di kotak persembahan yang ada di belakang. Yang kedua melalui transfer bank, atau yang ketiga melalui QR code yang ada di kursi ataupun di layar pada saat pujian dinyanyikan. Mari kita sembari menyanyikan pujian yang meresponi kebenaran firman Tuhan. Sejak Yesus di hati kita ada perubahan dalam hidup kita. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun yang sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, inilah yang bisa kami berikan kepadamu sebagai bentuk kami mendukung pekerjaan tangan Tuhan yang dilakukan gerejamu di tempat ini. Dan biarlah apa yang kami berikan ini bisa Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui pelayanan misi, bahkan mungkin melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja ini kepada jemaat-Mu. Dan pimpinlah setiap kami Tuhan untuk bisa terus-menerus mengasihi Engkau, salah satunya dengan memberikan persembahan. Dan terima kasih Tuhan kami bisa memberikan persembahan hari ini karena kami telah terlebih dahulu Engkau berkati, bukan karena kami menginginkan berkat daripada Tuhan. Ya, doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Warta gereja saya serahkan kepada Guru Injil Samuel. Selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Yang sebelah kiri lebih kencang kayaknya ya. Yang sebelah kanan belum luar biasa. Puji Tuhan, hari ini diberkati Tuhan Bapak Ibu. Amin ya.
Firman Tuhan juga sudah mengingatkan kepada kita bagaimana kita adalah orang-orang yang harus serius hidup di hadapan Tuhan, ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik, terima kasih Muse untuk pelayanan hari ini dan juga rekan-rekan semua yang sudah melayani, baik yang di mimbar di depan maupun di belakang, para aser dan juga rekan-rekan di atas multimedia dan sound system. Terima kasih, Tuhan terus memberikan kesetiaan untuk kita sama-sama melayani, ya. Baik, sebelum kita mendengarkan warta lebih lanjut lagi, saya ingin bertanya nih, di dalam ibadah yang kedua ini, Bapak Ibu baik yang kanan kiri maupun di atas, apakah ada yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Kalau ada, mohon kesediaannya mengangkat tangannya sebentar, kami boleh lihat. Ada yang baru pertama kali datang beribadah? Di sebelah kanan saya ada? Tidak ada ya. Yang sebelah kiri ada? Tidak ada. Yang di atas? Tidak ada juga. Yang di baby room? Semuanya adalah jemaat setia yang terus datang ke tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus terus memberkati. Mari kita perhatikan warta berikut ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita sambut kanan kiri kita sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Mari kita berikan ucapan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia di hadapan Tuhan, ya. Kanan kiri kita adalah saudara kita di dalam Tuhan, ya. Ketemu di gereja kita sapa, di bawah kita sapa, dimanapun kita ketemu kita sapa. Ini juga ya, selamat beribadah. Baik, mari kita menyanyikan satu pujian, kita akan menaikkan pokok doa. Katakan bersamamu. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta, Engkau yang bercinta, memberi pertolongan
melewati bersama. Dan biarlah perkenanan-Mu meneguhkan hati kami ya Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bercinta, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan untuk menanggapi panggilan Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur di dalam ibadah ini kami berjumpa dengan Tuhan yang mau mendengar keluh kesah kami, yang juga mau berbicara kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sama, yang telah menyertai, mendampingi, meneguhkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, karena Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan di dalam persidangan istimewa Sinode GKY. Terima kasih ketika Engkau Tuhan sudah menolong memberkati gereja-Mu untuk menjalani tahun demi tahun yang akan datang ini. Kami percaya Tuhan yang sudah menyertai dalam persidangan adalah Tuhan yang sama yang menyertai kami di dalam tahun-tahun ke depan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam pergumulan pribadi masing-masing. Tuhan berkati mereka yang sedang bergumul akan pekerjaan, akan ekonomi, akan kuliah mereka, sekolah mereka, relasi rumah tangga mereka. Tuhan tolong berkati agar setiap jemaat-Mu yang bersama-sama berdoa siang ini mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu senantiasa ada dan kami rasakan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk Indonesia. Di dalam pergumulan ekonomi yang tidak mudah, Tuhan tolong berkati negeri ini. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini. Terus Tuhan berkati untuk memperlihatkan betapa besar kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-Mu, GKY Kebayoran Baru. Kami percaya keberadaan gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi berkat. Gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi saluran kasih daripada Tuhan. Baik orang-orang yang ada di tempat ini, di sekitar tempat ini, maupun mereka-mereka yang Tuhan percayakan yang mungkin jauh dari tempat ini. Terima kasih gereja-Mu sudah Engkau berkati. Biarlah gereja-Mu menyadari panggilan Tuhan untuk senantiasa menjadi berkat. Terima kasih, ini doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar dari Ibu Susanti yang sedang berduka, almarhumah Ibu Susanti yang sedang berduka. Kami berdoa kiranya Tuhan terus kuatkan, mampukan untuk menjalani kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tetap berdiri, kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Muse Andes. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
pergilah. Saudara-saudari diutus keluar dari rumah Allah ini untuk hidup menjadi rumah Allah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi misionari-misionari Allah yang mengabarkan Injil dan menjadi berkat. Karena itu biarlah setiap kita boleh diutus pergi dengan membawa berkat-berkat Allah Tritunggal. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dan pimpinan dari Roh Kudus, berkat-berkat Allah Tritunggal ini untuk dirimu, untuk keluargamu, dan segenap sanak familimu. Dari saat ini hingga di penghujung kehidupan kita, hingga kelak nanti kita bertemu kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh ibadah selesai. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.